Oke sahabat pionir, hari ini Beranda Pi Network ada perubahan ya teman-teman. Di sini fitur ini diluncurkan di tanggal 28 Oktober dan ini masih berhubungan dengan Pi Staker DM ya teman-teman ya. Dimana ketika kalian akan mengirim pesan kepada teman atau kepada siapapun, di situ kalian dibutuhkan koin Pi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat videonya di sini dengan cara menonton ya, tinggal diklik aja. Kemudian jika mau uji coba, teman-teman langsung klik aja Pi-chat ini ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang hari ini belum klik petirnya, silahkan diklik petirnya ya teman-teman ya. Walaupun Pi Network ini entah kapan open mainnetnya, tetapi setidaknya kita jangan menyia-nyiakan sesuatu yang yang kita anggap remeh, yang mungkin kita anggap scam, yang mungkin kita anggap penipuan ya teman-teman. Toh ini juga kita tidak bayar ya teman-teman, ini hanya menyita waktu aja ya, dan menyita kuota. Oke. Saya tidak akan membahas tentang ini ya teman-teman. Kita langsung aja ke sini. Oke, di sini ada berita terbaru ya teman-teman. Core Team update fitur sistem pembayaran, login dan pembayaran harus sesuai. Oke, kita coba lihat di sini guys. Pi Network telah memperkenalkan perubahan signifikan pada sistem pembayarannya, dengan mengharuskan login dan pembayaran harus berasal dari akun Pi dan dompet Pi yang sama. Cryptocurrency telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir, dengan Pi Network muncul sebagai pemain utama di bidang ini. Pi Network yang dikenal dengan pendekatan uniknya terhadap penambangan kripto telah mengumumkan pembaruan penting pada sistem pembayarannya. Pembaruan ini mengamanatkan bahwa login dan pembayaran harus berasal dari akun Pi dan dompet Pi yang sama. Apa yang sebenarnya berubah dan apa dampaknya bagi pengguna Pi Network? Oke, mari kita jelajahi lebih jauh ya. Nah, di sini ada keterangannya apa yang berubah. Sebelum kita mendalami dampaknya, mari kita lihat lebih dekat apa yang berubah pada sistem pembayaran jaringan Pi. Sebelum pembaruan ini, pengguna dapat melakukan pembayaran dengan login dari akun Pi yang berbeda atau menggunakan dompet Pi yang berbeda. Namun perubahan ini mengharuskan keduanya harus cocok. Login dan pembayarannya harus berasal dari akun Pi dan dompet Pi yang sama. Oke ya. Kemudian dampaknya bagi para pionir. Perubahan ini telah memicu perdebatan di komunitas Pi Network. Beberapa pengguna melihatnya sebagai langkah positif menuju keamanan dan mencegah penyalahgunaan dalam jaringan. Namun yang lain merasa hal ini mungkin membatasi fleksibilitas dalam menggunakan jaringan Pi. Oke, kita coba lihat ya di bawahnya ya teman-teman. Di sini yang pertama ada keamanan dan perlindungan. Salah satu argumen yang dikemukakan oleh pendukung perubahan ini adalah peningkatan keamanan dengan memastikan bahwa login dan pembayaran berasal dari akun dan dompet yang sama. Resiko penipuan dan aktivitas terlarang dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini mungkin memberikan rasa aman yang lebih besar kepada pengguna. Kemudian di sini ada potensi dampak negatif. Namun perubahan ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Beberapa pengguna berpendapat bahwa ini mungkin membatasi kemampuan mereka untuk melakukan transaksi dan berkolaborasi dalam jaringan. Ada juga kekhawatiran tentang bagaimana perubahan ini akan memengaruhi fleksibilitas penggunaan jaringan Pi. Kemudian ada perspektif komunitas. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, kami juga akan mengkaji sudut pandang dari berbagai anggota komunitas Pi Network. Kami telah melakukan wawancara dengan beberapa pengguna aktif dan mendapatkan wawasan tentang perspektif mereka terhadap perubahan ini. Kemudian di sini ada pengaruh dan
Kemudian di sini ada pengaruh pada ekosistem jaringan Pi. Selain dampak langsungnya terhadap pengguna, perubahan ini juga mempunyai implikasi yang lebih luas terhadap ekosistem Pi Network. Salah satu implikasinya berkaitan dengan kebijakan dan regulasi. Dalam beberapa kasus, persyaratan login dan pembayaran harus sesuai dapat membantu memenuhi persyaratan peraturan khusus di berbagai yurisdiksi. Hal ini dapat menjadi langkah bijaksana dalam menjaga hubungan baik dengan regulator dan memastikan keberlanjutan Pi Network. Lebih lanjut, perubahan ini juga mempunyai implikasi dalam hal kolaborasi bisnis. Banyak bisnis yang mulai menerima Pi sebagai metode pembayaran mungkin perlu menyesuaikan sistem mereka agar mematuhi peraturan baru ini. Hal ini juga dapat memengaruhi cara bisnis berkolaborasi dengan sistem Pi Network dan cara mereka berinteraksi dengan pengguna. Kemudian ada di sini tantangan dan peluang. Perubahan seperti ini, apapun di dunia mata uang kripto, membawa tantangan dan peluang. Tantangan utamanya adalah beradaptasi dengan perubahan perilaku pengguna. Kemudian pengguna perlu memahami dan mematuhi peraturan baru ini. Dan dalam beberapa kasus, hal ini mungkin memerlukan penyesuaian dalam cara mereka menggunakan jaringan Pi. Di sisi lain, perubahan ini juga menghadirkan peluang baru. Pengguna mungkin merasa lebih aman dalam melakukan transaksi dengan kebijakan yang lebih ketat. Selain itu, hal ini dapat menanamkan kepercayaan pada individu yang mungkin sebelumnya ragu untuk bergabung dengan ekosistem jaringan Pi. Kemudian di sini ada lagi mengatasi kekhawatiran pengguna. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh core team adalah komunikasi yang lebih aktif dengan pengguna, berbagi alasan di balik perubahan ini, kemudian meminta masukan dari pengguna, dan memberikan pedoman yang jelas tentang kepatuhan terhadap peraturan baru dapat membantu mengatasi kekhawatiran pengguna. Pembaharuan tim inti pada sistem pembayaran yang mengharuskan login dan pembayaran berasal dari akun dan dompet yang sama merupakan langkah signifikan dalam pengembangan jaringan Pi. Meskipun perubahan ini telah memicu berbagai reaksi dalam komunitas, tujuan utamanya adalah menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan ekosistem yang lebih aman. Ini adalah contoh bagaimana perkembangan di dunia kripto selalu disertai dengan tantangan dan peluang, dan betapa pendekatan yang bijaksana dari tim inti sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan jaringan. Global begitu ya, luar biasa. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Amin. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi kita harus memahami bahwa kita semua harus ada di rumah besar yang sangat sejuk, namanya Peace of Global. Kita berikan tepuk tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada inovasi yang harus kita lakukan. Alhamdulillah, manajemen sudah menggariskan. Ada dua yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu. Yang pertama, ketahanan pangan, dan yang kedua, perumahan. Ketahanan pangan ini menjadi fondasi karena dunia akan masuk pada resesi pangan. Dan alhamdulillah, teman-teman pioner di Indonesia ini mulai siap. Melalui pusat global ini, kita akan mendesain, kita akan berjuang bersama untuk ketahanan pangan lokal kita. Maka apa yang harus dilakukan oleh teman-teman keluarga besar pusat global yang ada di Kerawang? Silakan teman-teman berdiskusi. Kebutuhan lokal apa yang harus kita persiapkan di sini? Apakah padi atau hal-hal lain, makanan yang betul-betul bisa mensejahterakan minimal keluarga besar pusat global, keluarga besar di Kabupaten Karawang ini, dan alhamdulillah kalau kita bisa menjual ke tempat lain dengan teman-teman kita yang lain. Jadi mulai berpikir
perumahan. Alhamdulillah di bawah pimpinan Miss Devi, Ibu Devi, beliau akan memimpin properti, Devi Properti. Dikandung maksud seluruh keluarga besar Bishop Global member prioritas ini memiliki rumah. Amin. Tepuk tangan. Nah, ini luar biasa. Jadi kehadiran Bishop Global ini betul-betul membuka kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk kita berbuat lebih baik. Dan tentunya bukankah ini akan mensejahterakan keluarga besar yang ada di Kabupaten Karawang? Ya. Oke, secara teknis kita sudah masuk dalam agenda-agenda Bishop Global. Namun ada sangat-sangat teknis sekali. Bagaimana dengan akun kita? Nah, ini yang penting. Mari kita saling mengingatkan. Apa Rohadi? Jaga HP Bapak Ibu yang coba angkat HP-nya yang sedang dipakai untuk menambang. Bapak Ibu, HP yang ada di tangan Bapak Ibu nilainya itu triliunan. Luar biasa.